Udah dagang sembako udah berapa lama? Dari tahun 2012. 2012. Ya, Lama dong. lama. Kan tadinya saya ngebantu suami itu kredit. Kredit. Iya, kredit. Kreditin apa? Jual pakaian gitu, apa aja yang diperlukan gitu. Keliling. Keliling. Alhamdulillah di tahun 2011. Tuh kalau kredit nagihnya susah gak sih Bu? Alhamdulillah kalau dulu mah memang lagi gampang gitu ya. Tapi sesudah saya jualan memang ada gitu, ada sisa-sisa di yang lain gitu. Malah sampai sekarang nggak ada yang bayar gitu. Makanya yang kredit itu? Iya, masih ada sisa-sisa gitu. Tapi saya ikhlas aja. Habis gimana ya Pak Haji, saya kan terbentur di rumah, jadi istilahnya beban tanggung jawab itu yang tadinya kan itu si bapak ya istilahnya suami itu lagi masih dinas. Saya tuh berpikir begini, kalau yang namanya ngebaca pikiran orang, istilahnya harus modelnya apa gitu. Kalau di pakaian kan pakaiannya harus model apa, harus gimana gitu. Makanya saya sering kalau pagi-pagi ya kalau lagi beres-beres, saya itu tahun depan tuh harus gimana gitu. Ya Allah, minta perubahan di jiwa saya apa, saya supaya bisa ngebantu, bisa memanfaatkan. Itu mikir gak Bu namanya? Waktu dulu. Oh. Waktu dulu ini sebelumnya Pak Haji. Ya istilahnya mikir mungkin ya Pak Haji itu. Tapi alhamdulillah saya terkabul gitu. Sebetulnya sih punya toko seperti itu teh, pengen punya jalan cuman satu tumbak aja, minta ke tetangga itu ya biar masuk ke pekarangan saya. Tapi kata ibu saya begini, katanya bilangnya teh ke saya teh ada anak yang paling tua, katanya tunggu aja nanti di tahun sebelum puasa itu katanya udah ada yang istilahnya ada yang jual tanah. Alhamdulillah di posisi saya udah ngebangun rumah anak yang nomor 2 itu ada yang nawarin Pak Haji. Nah sampai yang ditempatin sekarang sebanyak 77 tumbak itu tanah itu. Alhamdulillah si tanah itu habis semua, nggak ada yang istilahnya tersisa gitu. Nah ceritanya udah panjang seperti ini. Nah sekarang tuh saya teh udah mau pernah lelang Baji gitu, pernah lelang. Jadi yang 77 tumbak itu sekarang kejual lagi? Enggak. Maksudnya? Yang 22 tumbak ke adik saya dijual, dan adik saya pindah ceritanya dari Bekasi, nggak punya istilahnya nggak punya rumah aja. Makanya saya biar enakan gitu ya deket sama itu adik saya. Ya dikasih itu dijual yang 22 tumbak. Jadi sisa yang punya saya hampir 55 ya Pak. Nah itu semua udah habis, nggak ada yang tersisa itu. Jadi udah di bangunan gitu. Nah itu Pak Haji yang saya sampai istilahnya dari tahun 2023 sebetulnya Pak Haji. Saya teh ya udah ngebaca-baca YouTube Pak Haji. Nah 2024 saya kesini sama anak saya, alhamdulillah. Tuh anak saya sampai yang tadinya nggak punya pekerjaan. Cuman begini lucunya Pak Haji. Anak saya itu ya waktu ini ijab sama anak yatim, kata saya teh, "Dek, minta apa tuh di sini teh sok minta. Apa yang diminta gitu." Ih, alhamdulillah Pak Haji. Cuman 2 bulan tuh anak saya tuh dapat kerjaan. Makanya kata saya ini ada yang nawarin gitu. Adik saya sebetulnya mah itu istilahnya sebabnya mah gitu. Cuman kata dia hampir nggak mau Pak Haji, nggak mau pergi gitu. Mama nanti aja katanya kalau masalah kerja. Jangan, kata saya teh, ini kesempatan, kamu harus berangkat. Jadi malamnya pagi-paginya ditawarin sama adik saya. Itu katanya ada yang ini, katanya ada yang kosong katanya gitu. Makanya udah pergi sekarang. Dibilangin sampai begini Pak Haji, saya tuh udah malu tuh sama mertua kamu sampai digituin Pak Haji. Padahal
sebetulnya sih nggak dimalu-maluin, cuman saya tanggung jawab gitu. Nah itu seperti itu ya, sepulangnya dari sini Pak Haji. Nah itu udah gitu saya plong gitu ya. Nah anak yang nomor 1. Nah kalau yang nomor 1 mah dimiming ini makanya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang juga kerja gitu, alhamdulillah. Nah anak yang 3 itu alhamdulillah Pak Haji, biarpun yang namanya di kampung saya ya nempatin rumah-rumah itu ya udah beres gitu istilahnya anak teh. Dan 3-tiganya tuh apa namanya dibikin rumah yang sederhana aja gitu. Alhamdulillah udah beres. Cuman, Jadi sekarang rumah yang mau dilelang yang mana? yang punya saya itu toko Pak Haji. Ceritanya begini Pak Haji, lelang itu dia teh sampai berapa Pak? 877. Nah itu harganya teh. Saya teh dipanggil sampai 2 kali Pak Haji. Dipanggil teh sama itu mantri, ceritanya dipanggil ke BRI. Dan dia teh udah tayang aja udah gitu. Kata saya teh, aduh udah tayang seperti ini. Nah ikutan privat Pak Haji. Saya teh di bulan Ya bulan Maret. Bulan Maret sama Pak Haji itu ya, sebelum Pak Haji sakit. Udah gitu saya teh mau udah SMS-an sama itu abang sama Mbak Tanti, Pak Haji katanya lagi sakit. Makanya kan tertunda tuh ya. Jadi aduh uangnya dikemanain. Kata saya pengennya teh ngejar itu Pak Haji sebelum kena lelang itu. Nah udah gitu Pak Haji kan sampai berapa 2 bulan ya? Iya 2 bulan kan. Nah itu makanya saya ya Allah mudah-mudahan saya sampai istilahnya ada jalan keluarnya gitu. Tapi batin sama istilahnya ibadah benar-benar saya nggak menyerah sampai sekarang juga Pak Haji. Makanya kata Pak Haji jangan nangis kan. Nggak boleh. Nggak boleh, iya makanya saya benar-benar negara-negarain gitu. Kalau apa istilahnya nangis malam ingat apa itu ya Allah jangan nangis kata Pak Haji, jangan banyak Jangan nangis. iya seperti itu Pak Haji. Makanya sekarang teh Pak Haji Jadi ibu udah masuk di grupnya Tanti. udah Oh iya. udah terus ini Pak Haji sekarang teh dia teh ngejatuhin Siapa? si mantri teh. Jatuh ini gimana? Istilahnya gini Bu katanya sekarang ibu istilahnya kan saya teh mau jual apa toko tuh. Kan toko teh gede ya istilahnya. Ada sekatan-sekatannya. Kalau yang material lain lagi dibangunnya cuman selang 2 bulan itu dulu teh. Jadi ada gitu hampir berapa 17 tumbak Pak Haji. Ya. Kalau sembako saya ini anuin apa istilahnya ada gang gitu. Nah itu mah sama rumah saya ya sama itu aja ke bawah gitu. Dan istilahnya itu tanahnya kena sutet itu dulu tuh. Nah udah gitu, nah itu Pak Haji yang mau saya jual itu yang apa namanya tanah yang material bangunan, bukan tanah bangunan material sama tanah saya punya lapang istilahnya ngebangunin lapang poli Pak Haji buat masyarakat gitu. Itunya jumlahnya teh hampir 48 tumak lebih Pak Haji itu. Nah saya itu mau dijual sama toko istilahnya mau ngenutupin utang saya yang ke BRI Pak Haji. Ya. Sama ya kebutuhan saya lah istilahnya. Nah udah gitu Pak Haji sampai sekarang si uangnya teh belum juga dari orang yang mau beli itu tanah itu sama itu toko itu sampai sekarang. Makanya saya itu janji ke orang BRI itu uang yang dari itu Pak Haji. Uang dari? Yang dari jual toko itu yang sebelahnya gitu. Jadi kalau yang sebelahnya mah itu ada istilahnya ada dapur, ada kamar 2 kan di tingkat itu Pak Haji apa buat jualan apa namanya material gitu. Tapi itu materialnya bukannya material yang kotor-kotor gitu ya. Yang kotor mah ada memang itu juga apa namanya
semen, Jadi ibu dagang material apa sembako? material sama sembako. Dempet apa enggak tokonya? Enggak, ya, Dempet tapi ada gang. ada gitu kan. gang. Oh, Jadi yang mau dijual itu makanya yang materialnya gitu. yang nungguin siapa materialnya? Ya udah deket aku Pak Haji. Jadi Yang nungguin siapa? saya Dia sama masih- ini. Jadi nggak sama yang lain. Oh, Wirawiri. Iya. Bolak-balik. Iya, udah deket kan cuman di gang bisa cuman 80 cm lah istilahnya gitu di gangnya itu dah. Dulu teh dibangunnya nggak samaan gitu Pak Haji. Nah saya mah jadi kalau yang besarnya itu yang di sembako Pak Haji. Nah itu makanya hampir apa namanya teh lah istilahnya mah minimarket lah gitu. Ya istilahnya jadi kalau yang belanja itu ngambil sendiri gitu. Istilahnya jadi nggak begitu warung-warung gitu enggak gitu maksudnya Pak Haji. Seperti itu kegiatan saya yang sehari-hari itu. Makanya Pak Haji maaf ini teh saya teh ya bukannya ya istilahnya benar-benar udah kepentok gitu. Kepentoknya teh begini. Jadi mantri teh begini Pak Haji udah ngejatuhin ke saya teh yang jumlahnya 800 lebih itu. Nah sekarang mah Bu katanya ada ibu nggak bisa ngebuktiin uang istilahnya bayar itu utang. Sebetulnya sih utangnya itu teh Haji nggak dikasih nggak diminta bunga Pak Haji. Alhamdulillahnya itu. Makanya saya udah 2 kali pertemuan ibu katanya kalau mau ngasih bunga mau berapa aja katanya gitu Pak Haji 351 Iya. 30 351. oh 351 Pak Haji itu jadi dia nggak minta bunga nggak apa ke saya tuh jadi 2 kali yang terutama yang dari Bandung tuh ya istilahnya ada istilahnya mantri yang dari Bandung Bu kapan katanya saya tuh bukannya nggak bisa ngejanjiin kan kata Pak Haji begini kalau ada SMS kalau kita nggak istilahnya teh nggak kepikiran gitu jangan dijawab kan kata Pak Haji seperti itu ya memang seperti itu Pak Haji kalau dijawab panjang ininya juga makanya saya cuman nanyain aja ke yang beli itu tanah itu yang nanyainnya teh seperti ini Pak kapan itu mau dibayarnya kata saya teh ya nanti aja Bu katanya jadi istilahnya teh di sana teh yang mau beli toko punya saya itu mau mau jual aset dia tuh toko juga dia itu Kena tol. Pak Haji yang getaki yang itu ya nah itu dia teh itu sanggupnya teh itu ke saya teh cuman kan saya nggak apa namanya kalau ngejanjiin ke orang kalau belum ucap orang tersebut kan nggak boleh ya istilahnya nggak boleh kita ngejanjiin lagi kan kita juga kan kecewa nah itu cuman saya mah suka nonton di YouTube kata Pak Haji jangan suka dijawab katanya kalau ada SMS kata saya tuh kepikiran begini Pak Haji oh ini teh saya tuh udah kena lelang tapi dia nuntut dibayar Pak Haji itu minta dibayar Bu berapa aja katanya gitu Pak Haji di SMS makanya kepikiran saya loh kenapa ini ke orang kan mesti saya bayar semua nggak ada istilahnya nggak boleh dicicil tapi dia istilahnya minta cicilan makanya kata saya kalau boleh buat nyicil Pak Haji istilahnya ya untuk saat sekarang ya Allah dari mana atau saya harus nyicil ya makanya itu Pak Haji saya ngeluh nggak boleh sementara SMS makanya tadi pagi juga udah SMS lagi cuman SMS-nya sedikit Bu Haji assalamualaikum Bu Haji seperti itu aja dia teh ini teh SMS-nya teh saya teh nggak jawab dah kan kata Pak Haji nggak boleh ya nggak boleh nah itu makanya Pak Haji saya nguat sampai kapan ya saya pengen pengen curhat gitu ya sama Pak Haji sampai kapan Ini udah curhat. iya Ibu ngomong terus saya dengerin. iya Saya jadi ember.
Ya berangan-angan saya dari sana gitu. Makanya pas saya buka YouTube Pak Haji begini, katanya ada solusi, kamu katanya apa, pengen bayar utang biar lunas tuntas katanya, mau berapa juga itu. Pas gitu demi Allah Pak Haji, sampai saya bener nangis itu mah, buka YouTube muka Pak Haji. Makanya saya sampai isi astagfirullahaladzim, nggak salah, saya itu sebetulnya lagi melaksanakan ibadah. Memang Pak Haji ya bukan ke ini, tetapi ini YouTube bukan muka Pak Haji sebetulnya mah di apa, solusi buat bayar utang kan, mau berapa. Pas dibuka lagi gitu, Pak Haji, ya Allah ya Rabbi Gusti, sampai saya benar-benar ya Allah, saya kapan ente punya uang buat ke Bogor. Makanya sama ya takut Pak Haji nggak ada gitu ya. Saya nanya sama Batanti, hari apa Batanti? Maklum Pak Haji, saya kan dari kampung ya, jauh, jadi perasaan saya teh bukannya ini. Saya sementara ini teh sakit Pak Haji, sampai kena jantung sekarang. Mata juga sampai sekarang teh burem Pak Haji. Nah baru berapa hari ini teh saya teh periksa dulu ke Cicendo. Yang biasa ngajinya seperti begini Pak Haji, sampai sekarang harus begini, sampai harus dekat. Makanya ya Allah, kata saya teh, ini ngaji saya daripada Pak nggak istilahnya nggak berobat dulu, ini ngaji saya. Makanya ya tiap hari itu saya sebetulnya kalau nggak ngaji gitu, perasaan teh jadi punya beban gitu Pak Haji, beban di saya teh, aduh merasa dosa gitu. Makanya Pak Haji tolong ini teh, jadi yang sebelah sebetulnya ini teh udah dipasang lensa saya teh, jadi udah disikat. Dulu teh kan ada lama yang sebelah kanan teh, terus katarak udah, ini teh pasang lensa. Nah itu, tapi sekarang kayak yang ada asap gitu Pak Haji, asap gitu gimana, jadi ke huruf itu kayak ngebayang, nggak begitu jelas, terkecuali kalau dekat sekali. Terus kemarin tuh diputus sama dokter, Bu katanya itu yang sebelah harus disikat dulu, jadi 2 kali operasi yang kiri ini. Berapa centi dokter itu biayanya? Dia teh tanyain aja katanya ke sama itu bagian pendaftaran katanya. Nah ditanyain ternyata biaya buat sikat aja 15 juta buat operasinya doang Pak Haji. Terus yang kataraknya 17,5. Belum katanya buat konsul apa-apa macam, belum itu Bu. Jadi selang 1 bulan Ibu harus itu katanya yang sebelah. Nah itu mohon mungkin Pak Haji mah yang istilahnya ada kearifan lokal ya Pak Haji ya. Istilahnya saya sambil kesini ada penyakit saya yang sekarang teh saya teh kalau jalan Pak Haji kecapean, bisa apa istilahnya napasnya teh Ngos-ngosan. Nah itu Pak Haji, itu Pak Haji. Kalau waktu apa privat yang kemarin enggak Pak Haji, enggak. Saya teh enggak begitu apa terasa gitu, enggak itu. Sekarang mah kalau kecapean ini bengkak ini teh kaki. Makanya kalau mandi ya minta sama Allah, ya Allah. Sampai benar-benar saya menikmati semua. Kalau mandi malam itu ya Allah, makanya ya Allah, nggak ada istilahnya sampai ke suami, ke anak-anak. Mungkin ya saya jadi istilahnya menumpahkan curahan ya Pak ya, yang namanya orang terasa kebatin, jadi menikmati gitu. Coba jadi istilahnya mengiming-iming gitu, coba nikmat gitu, nikmatnya Allah itu ngasih saya di pundak apa nggak terasa, dipakai apa sholat tahajud, mandi. Sampai sekarang teh Pak Haji, saya mandi biasanya air hangat, enggak Pak Haji, air dingin. Yang diponis sama dokter saraf, saya tuh punya apa penyempitan
di kepala itu ya ada penyempitan aja, udah itu hampir berapa tahun itu Pak Haji. Sekarang mah nggak pernah berobat Pak Haji. Alhamdulillah, yang namanya penyempitan di belakang otak itu udah. Nah itu makanya saya benar-benar Pak Haji, kalau mau pergi makanya suka sampai mertua aja begini, Bu mau nggak kata saya teh sembuh itu kepalanya, memang pakai apa? Sangat dalam dibalik sampai gitu kan saya teh. Benar Pak Haji, yang terasa sama itu berobat sama dokter Sarah, sampai kata dokter Sarah tadi nanyain saya teh, Dok saya itu sembuhnya sampai kapan? Ibu mah nggak bakalan sembuh. Kenapa? Ya nggak bakalan sembuh, ini seumur hidup katanya kata dokter. Kata saya tapi Allah nggak seperti itu ya, bibir manusia makan nggak bisa disebut gitu. Ya Allah, istilahnya cuman kepada Allah lah saya berserah. Makanya kesini juga, ya Allah saya lindungi, tolong saya sampai istilahnya ada solusinya ya Pak Haji. Dan istilahnya orang semuanya juga berusaha, berikhtiar. Nah itu Allah yang menentukan, itu aja. Saya mah minta ridho. Kan kata Pak Haji, jangan terlalu banyak minta, jangan banyak minta. Makanya saya di sujud terakhir, ya Allah saya minta ridho aja. Makanya tadi pas saya mau ini dulu, mau sholat duhur dulu, pas gitu kata si Pak Sopian, kalau Pak Haji datangnya suka nanti katanya suka sore, tahunya beres datang Pak Haji datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya memang belum, saya baru sholat duhur aja. Iya baru sholat duhur ya Allah. Nah itu saya dari rumah ya Allah minta ridho sampai benar-benar gimana ya nggak bisa mengungkapkan. Maaf Pak Haji, saya benar-benar cengeng Pak Haji di perasaan saya. Jadi istilahnya orang yang dihidupin rumah yang diinginkan oleh saya itu satu-satunya sampai sekarang mau disita. Ya Allah, sampai kata Pak Haji kan harus diusap ya. Iya, pakai alat kelamin. Iya, diusap-usap. Jadi milik. Sertifikatnya pulang, colek. Tempelin di tembok kalau lagi mandi. Tempelin di tembok kalau lagi mandi. Karena kalau nggak lagi mandi kan susah. Iya. Enaknya lagi mandi, colek 9 kali jadi milik. Sertifikatnya pulang, nanti balik lagi. Terus apa lagi? Iya, terus begini Pak Haji. Deketin Mike. Pak Haji bukannya posisi seperti di saya aja. Ini saya memikirkan. Nah ini rumah anak saya juga sama Pak Haji. Lagi dia ini. Jadi anak-anak itu benar pinjam ke bank. Sama, dia suruh mandi, remes alat kelaminnya dia, tempelin ke tembok, jadi milik 9 kali, ulangi lagi. Sertifikatnya pulang 9 kali lagi, yang ketiga lunas sehari 2 kali setiap hari. Iya. Tapi posisinya begini Pak Haji, maaf, ini anak saya kan pada kerja jauh istilahnya, yang satu. Jadi yang ninggalin rumahnya siapa? Istrinya. Ya istrinya suruh ngerjain. Iya. Ibu ngerjain bangunannya rumah ibu yang mau dilelang. Iya. Mantu ibu ngerjain rumahnya yang mau dilelang. Iya. Nanti nggak dilelang, remes, jadi milik, selamanya jadi milik 9 kali. Lunas 9 kali. Sertifikatnya balik lagi 9 kali. Tuh. Sehari 2 kali. Pagi sama mau tidur. Sampai nggak dilelang, sampai lunas. Stop, udah nggak usah dikerjain lagi. Iya. Ya makanya Pak Haji, ini saya benar-benar istilahnya tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Dia maksudnya kalaulah gitu istilahnya. Saya di posisi saya punya gitu istilahnya, yang punya anak juga pasti saya bayar gitu istilahnya, tanggung jawabnya seperti itu gitu. Berapa? Jadi Bayar.
Kalau yang punya saya mah 400 Pak Haji yang harus dibayar itu. Kan nanti ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok di kamar mandi, jadi milik. Jadi milik nanti, nggak bakal dilelang. Iya. Lunas, ada aja uangnya untuk lunasin. Iya. Sertifikatnya balik lagi, nanti sertifikatnya pulang lagi. Nanti kalau udah lunas, udah jangan di sekolah-sekolahin lagi di bank. Insya Allah. Kalau nggak punya duit, ya prihatin. Iya, Praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Siap. Paksain baca Quran 12 juz. Siap Pak Haji. Ya tapi begini Pak Haji, saya teh kalau 12 juz ya itu istilahnya kan udah kena ini, jadi belum Beli Al-Quran yang tulisannya gede. Iya. udah itu juga. Pakai lampu, Udah. Pak Haji. disorot. Ya Dia udah cuma itu. nggak mampu sampai 12 juta aja gitu. Paksain. Sekarang kalau nggak tadi lelang. Milih dilelang apa milih baca Quran 12 juz? Insya Allah Pak Haji. Paksain. Ya, Jangan lemah Pak. Saya capek, nggak ada lawan. ya. Saya ngantuk, nggak ada lawan. Saya nggak bisa, harus bisa. Nanti kalau dilelang nangis loh Pak. Ya ini waktunya teh Pak Haji sekarang teh sampai tanggal 24. Kan belum dicolek, ditempel di tembok. Udah belum? Belum. Ya udah kerjain sekarang, nanti pulang dari sini. Iya, iya. Buru-buru Siap, ya. siap, Pak Haji. Nanti aman, nggak bakal dilelang. Ya siap Pak Haji. Terus apa lagi? Ya begini Pak Haji, yang namanya orang ya, saya teh ada pengen ada peningkatan gitu ya, istilahnya jualannya itu pengen punya modal gitu istilahnya ya. Biar istilahnya sekarang usia 62 tahun ya, istilahnya mah kayak anak muda aja ya Pak Markur ya, istilahnya anak muda itu bukannya istilahnya saya mah pengen apa gitu, pengen istilahnya penghasilan ada aja gitu. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, nanti kan punya 10 miliar. Amin. Paksain, bos. Saya juga maksain ke Haji Marco 7 bulan. Ya. Dia mau jual aset 17 tahun gak laku. Yang tadinya kontrakannya 6 sekarang 21. Yang tadi nggak punya rukonya 15. Ibu juga paksain. Ya, insya Allah. Bangun jam 00, paksain, senyum, paksain, mandi, paksain, sholat tahajud, paksain, baca Quran, paksain. Memang itu udah dilaksanakan Pak Haji. Mana Cuman mic-nya? baca Deketin mic-nya. Quran aja. Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Memang sudah dilaksanakan dari mandi sampai, cuman baca Qurannya nggak sampai 12 juta aja. Gitu. Paksain, harus bisa. Iya. Harus bisa. Kalau enggak nyesel seumur hidup. Iya. Pak, nih maaf ya. Bapak meninggal dikubur. Siap. Ibu mau gak dikubur hidup-hidup nemenin bapak di kuburan? Nggak mau. Iya. Jadi teman bapak di kuburan siapa? Baca Quran. Iya. Ibu meninggal nih dikubur. Bapak hidup-hidup dikubur nih sama ibu, nemenin ibu dikubur. Mau gak bapak? Nggak mau. Nggak mau. Lu kubur aja, kalau udah kubur ya udah gue pulang. Tuh laki-laki begitu, tuh perempuan begitu. Jadi teman kita dikubur siapa ya? Baca Quran. Jadi baca Quran paksa. Iya. Paksa. Insya Allah. Iya, nggak usah dengerin majelis dulu kesana kesini, nggak usah, libur dulu, baca Quran dulu. Iya. Malam dari jam 00. Iya. Ya. Jadi kalau habis duha, bapak tidur, istirahat. Itu. Soalnya kalau enggak nanti nyesel loh Pak seumur hidup. Asli. Iya. Paksain baca Quran, saya nggak mau tahu. Saya mau di hari tua kita tidak bekerja, duit ada. Kita ini terlalu banyak apa ya Pak? Terlalu banyak hahaha hihi hahaha hihi. Ikut sana, ikut pengajian ini, ikut pengajian ini. Buat Ya. apa? Itu dulu aja baca Quran dulu tengah malam. Karena kita lagi SOS. Kalau nggak dilelang, nangis seumur hidup. Karena kita udah tua. Kalau bisa, kita punya penghasilan. Bisa? Insya Allah. Mata, ambil alat kelamin bapak, gosok di mata ibu 9 kali. Kiri 9 kali. Nanti matanya nggak rabun. Sehari 2 kali. Tapi yang nyolek itunya yang punya bapak. Bapak yang gosok-gosok di mata ibu boleh. Ibu yang pegang gosok sendiri boleh. Oh. Ada lagi? Susah gak? Insya Allah. Enggak lah. Kan Kalau- alat kelamin itu ada. Ya. Kalau jantungnya gimana Pak Haji?
Ambil celana dalam bapak bekas pakai digosokin di dadanya ibu. Sembuh. Kalau mau tidur celana dalam bapak bekas pakai templekin di dada ibu. Kalau mau tidur nanti sembuh. Terus apa lagi? Pak Haji ini yang urgent sekali sampai berarti kan bulan ini tanggal 24. Kan belum dicolek alat kelaminnya di kamar mandi ditempelin di tembok. Udah belum? Belum. Ya kerjain dulu. Iya. Lo belum dikerjain udah nuntut. Kerjain dulu. Iya. Pasti nggak dilelang. Pasti aman, pasti lunas. Iya, amin. Kerjain dulu. Iya, amin. Terus apa lagi? Ya, terus apa? Udah mungkin udah Pak Haji. Harus bisa ya. Iya harus bisa. Dan tidak dilelang ya. Iya. Iya, amin. Amin. Bangun jam 00 harus bisa. Iya. Senyum harus bisa. Iya. Iya. Sholat tahajud harus bisa. Paksain baca Quran ya. Iya. Nyoleknya 3 kali ya. 9 kali yang pertama lunas. 9 kali yang kedua sertifikatnya pulang. 9 kali yang ketiga nggak dilelang. Sehari 2 kali. Iya. Setiap mandi Iya. pagi sama sore. Bisa? Bisa. Ajarin. Insya Allah.